Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcella Francisca. Saya selaku moderator pada pemaparan materi hari ini mengenai mata kuliah linguistik umum tentang morfologi dari kelompok 1. Berikut adalah susunan anggota kelompok 1 yang terdiri dari 7 orang. Ada rekan saya Muhammad Rega Gumelar, ada Risma Aprilia, ada Aulia Sapya, ada Palindungan Tari Horen, ada Aisyah Nurfadila, dan ada saya sendiri. Dan selanjutnya ada teman saya yaitu Brista Rahma Arsinda. Materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Risma Aprilia. Kepadanya kami persilakan. Yang pertama ada pengertian morfologi. Istilah morfologi ini diturunkan dari bahasa Inggris yaitu morphology, yang artinya cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang susunan atau bagian-bagian kata secara gramatikal. Pada awalnya, ilmu ini lebih dikenal dengan sebutan morfemik, yaitu studi tentang morfem. Namun, seiring dengan perkembangan dan dinamika bahasa, istilah yang lebih populer adalah morfologi. Jadi, morfologi ialah cabang kajian linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari tentang bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan itu terhadap arti dan kelas kata. Inti kajian morfologi adalah kata beserta aturan, pembentukan, dan perubahannya. Selanjutnya, pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Ruang lingkup kajian morfologi. Pada kajian morfologi ini, membatasi ruang lingkup kajiannya pada 2 unit bahasa terpenting, yaitu morfem sebagai objek kajian terkecil dan ada kata berafiks atau objek kajian terbesar. Pada proses penggabungan antar morfem dimungkinkan munculnya berbagai gejala perubahan bunyi fonem yang disebut sebagai proses morfofonemik. 2 satuan dan proses morfofonemik ini ialah yang dikenal dengan batas objek kajian morfologi. Selanjutnya, pemaparan materi ketiga akan disampaikan oleh Parlin Tarihoren. Kepadanya kami persilahkan. Kedudukan morfologi dalam kajian linguistik. Kedudukan morfologi dalam kajian linguistik itu sangat penting karena melibatkan struktur dan pembentukan kata-kata. Beberapa aspek penting dari peran morfologi dalam kajian linguistik itu meliputi pembentukan kata, di mana mempelajari cara kata-kata terbentuk dari unit-unit kecil yang disebut morfem seperti akar kata, imbuhan, ataupun infleksi. Kedua ada makna kata, di mana kita dapat memahami bagaimana perubahan bentuk kata melalui imbuhan dapat mengubah atau menambah makna dalam sebuah kata. Ketiga itu ada pembedaan kategori kata, di mana itu membantu dalam mengklasifikasikan kata-kata ke dalam kategori-kategori tertentu seperti nomina, verba, dan adjektivita. Selanjutnya itu ada penggunaan dan keterkaitan dalam kalimat, di mana membantu dalam menganalisis bagaimana kata-kata berinteraksi dengan kalimat, serta mempengaruhi struktur sintaksis dan pemahaman atas makna kalimat tersebut. Ada juga selanjutnya pemahaman variasi bahasa, di mana itu dapat membantu dalam memahami variasi antara bahasa-bahasa berbeda, seperti variasi internal dalam suatu bahasa, misalnya dialek, gaya, atau ragam bahasa yang berbeda. Selanjutnya itu ada sintaksis. Selanjutnya itu ada analisis suasana morfologi. Analisis suasana morfologi itu merupakan pendekatan linguistik yang memeriksa bagaimana struktur kata itu berperan dalam konteks makna dan penggunaannya dalam kalimat dan teks. Selanjutnya itu ada sintaksis. Sintaksis adalah cabang dari linguistik yang mempelajari struktur, urutan, dan hubungan antara kata-kata dalam kalimat untuk membentuk makna yang tepat secara gramatikal. Terus selanjutnya ada morfologi, di mana morfologi adalah cabang dari linguistik yang mempelajari struktur internal kata dan bagaimana kata-kata itu terbentuk. Selanjutnya ada fonologi. Fonologi adalah cabang dari linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa
dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi tersebut digunakan untuk membentuk makna dalam bahasa tersebut. Ini melibatkan penelitian terhadap bunyi-bunyi atau fonem dalam bahasa, serta pola-pola mereka seperti pengucapan, distribusi, dan hubungan antar bunyi-bunyi tersebut. Objek kajian morfologi adalah morfem dan kata. Morfem atau morfeme diyakini sebagai suatu kebahasaan terkecil yang terdiri atas deretan fonem dan membentuk sebuah struktur dan makna gramatik tertentu yang tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian lebih kecil. Misalnya kata lepuh, jika dibagi menjadi le dan puh, bagian-bagian tersebut tidak dapat lagi disebut morfem karena tidak mempunyai makna, baik itu makna leksikal atau gramatikal. Klasifikasi morfem didasarkan pada kebebasannya, keutuhannya, dan maknanya. Yang pertama, berdasarkan kebebasannya. Morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dan dapat muncul dalam pertuturan. Sedangkan yang dimaksud dengan morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain, tidak dapat muncul dalam pertuturan. Morfem bebas dapat dicontoh seperti kata rumah, minum, dan tidur. Sedangkan contoh dari morfem terikat adalah baur, juang, dan masih banyak lagi. Berdasarkan keutuhannya. Morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem dasar, merupakan kesatuan utuh. Sedangkan morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua bagian terpisah. Contoh dari kedua morfem ini adalah kata kesatuan yang memiliki morfem utuh satu, ke dan an. Contoh dari morfem terbagi. Yang ketiga berdasarkan maknanya. Morfem leksikal dan morfem non-leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang secara inheren memiliki makna pada dirinya sendiri, tanpa perlu berproses pada morfem lain. Sedangkan morfem tidak bermakna leksikal adalah tidak mempunyai makna apa-apa dalam dirinya sendiri. Contoh morfem bermakna leksikal adalah kuda, merah, dan lari. Lalu contoh dari morfem tidak bermakna leksikal adalah ber, mer, dan ter. Yang keempat, morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem segmental seperti lihat, lah, sikat, dan ber. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, dan durasi. Selanjutnya materi kelima yaitu proses dalam morfologi. Proses morfologi merupakan proses terbentuknya kata dari morfem-morfem. Pada umumnya, proses morfologi memiliki 8 proses. Namun di dalam bahasa Indonesia, proses morfologi hanya melalui afiksasi dan reduplikasi. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi menurut Samsuri adalah penggabungan akar kata atau pokok dengan afiks. Afiks dibagi menjadi 3 macam, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Karena letaknya selalu di depan bentuk dasar, sebuah afiks disebut awalan, prefiks. Afiks disebut sisipan, infiks karena letaknya di dalam kata, sedangkan akhiran sufiks berada di akhir kata. Yang kedua ada reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar baik secara keseluruhan maupun sebagian. Reduplikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perulangan seluruh. Dalam bahasa Indonesia, perulangan seluruh adalah perulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak dengan proses afiks. Misalnya, orang menjadi orang-orang, cantik menjadi cantik-cantik. Yang kedua ada perulangan sebagian. Pengulangan sebagian adalah pengulangan sebagian morfem dasar, baik bagian awal maupun bagian akhir morfem. Misal, tamu menjadi tetamu, berapa menjadi beberapa. Selanjutnya untuk reduplikasi bagian 3 dan 4 akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga, ada perulangan dengan perubahan fonem. Pengulangan dengan perubahan fonem merupakan morfem dasar yang diulang mengalami perubahan fonem. Contoh dari
perulangan dengan perubahan fonem, yaitu kata lauk menjadi lauk pauk, kata gerak menjadi gerak-gerik. Lalu yang terakhir ada perubahan berimbuhan. Pengulangan berimbuhan adalah pengulangan bentuk dasar yang diulang secara keseluruhan dan mengalami proses pembubuhan afiks. Afiks yang dibutuhkan dapat berupa prefiks, sufiks, dan konfliks. Contohnya, kata batu menjadi batu-batuan dan kata hijau menjadi kehijau-hijauan. Manfaat morfologi. Yang pertama, memahami struktur kata-kata yang dibentuk dan berubah sehingga dapat membantu dalam pemahaman dan penggunaan kata-kata dengan lebih efektif. Lalu yang kedua, mempelajari variasi makna dalam menganalisis arti kata-kata dalam bahasa. Yang ketiga, membantu dalam pembelajaran bahasa seperti mengidentifikasi pola-pola dan memahami hubungan dalam kata tersebut. Selain itu, pengetahuan morfologi juga penting dalam pemrosesan bahasa alami oleh komputer. Algoritma pemrosesan bahasa alami memanfaatkan pengetahuan morfologi untuk memahami dan memproses teks dengan lebih baik. Pada kesimpulannya, morfologi merupakan cabang kajian linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari tentang bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan itu terhadap arti dan kelas kata. Inti kajian morfologi adalah kata beserta aturan pembentukan dan perubahannya. Bentuk bahasa yang belum melalui proses morfologis disebut morfem, sedangkan yang sudah melalui proses morfologis disebut kata. Dalam kajian morfologi, morfem adalah satuan kajian terkecil dan kata menjadi satuan kajian terbesar. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 1 yang sudah membacakan dan memaparkan materi mengenai morfologi pada mata kuliah linguistik umum hari ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata dari kami yang salah, mau disengaja ataupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.